Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang larangan-larangan. Kita masuk pada bab berikutnya, babu an-nahyi 'anit tasyabbuhi bisyaitan wal kuffar. Bab larangan bertasyabbuh dengan syaitan dan orang-orang kafir. Tentunya Allah melarang kita mengikuti syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti syaitan, sungguhnya syaitan menyuruh kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tentu tidak seorang pun dari kalian akan soleh. Tetapi Allah menjadikan orang soleh siapa yang Allah kehendaki. Artinya godaan syaitan sangat luar biasa. Kalau bukan karena perlindungan Allah, maka siapa yang menjadi soleh? Karena syaitan adalah musuh yang tidak terlihat dan godaannya sangat banyak dan jeratnya sangat banyak ya. Sampai Ibnu Qayyim menulis buku Ighatsatul Lahafan fi Masaidi Syaitan. Itu pertolongan orang yang terjebak dalam jerat-jerat apa? Syaitan. Dan di antara doa Nabi, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in malika a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syaraki. Dalam sebagian lafal wa syarri syaitani wa syirki, dalam sebagian lafal wa syarri syaitani wa syaraki. Yaitu di antara doa zikir pagi petang, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan syaitan dan syaraki, yaitu dan jerat-jeratnya. Bahwa syaitan punya banyak jerat. Dan di antaranya kita tahu inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Dia hanya menyuruh orang untuk menjadi temannya di neraka jahanam. Dan di antara bentuk permusuhan kita kepada syaitan, maka jangan ikuti cara-cara syaitan. Jangan ikuti akhlak syaitan, jangan ikuti kebiasaan syaitan ya. Jangan ikuti kerjaan syaitan ya. Maka Rasulullah melarang atau syariat melarang akan hal tersebut. Ya. Di antaranya datang dalam hadis ini, ya. An Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam bersabda, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyakula ahadukum biyaminihi wa liyashraba wa liyu'ti atau wa liyashrab, liyakul ahadukum biyaminihi wa liyashrab wa liyu'ti biyaminihi wa liyakhudh biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa yakhudhu bishimalihi. Hendaknya salah seorang dari kalian makan dengan tangan kanan dan minum juga dengan tangan kanan, memberi juga dengan tangan kanan, mengambil juga dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri. Kita tidak boleh ikut syaitan. Dan kita enggak tahu ya, ini tidak pernah lihat syaitan. Siapa yang pernah lihat syaitan? saya enggak pernah lihat syaitan juga. Saya enggak tahu kebiasaan dia, tapi Rasulullah kabarkan, syaitan itu kebiasaannya begini. Kalau makan tangan kiri, minum tangan kiri, memberi tangan kiri, kemudian menerima juga tangan kiri. Tapi kok setan begitu? Ya itu sudah begitu. Memang dia begitu. Ya, hobinya begitu. Jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Sampai dalam satu hadis Rasulullah mengatakan jangan berjalan dengan satu sendal. Fa inna syaitana yamshi ala na'lin wahidah. Karena syaitan itu berjalan dengan satu sendal saja. Kok gitu Ustaz? Ya udah begitu. Memang dia hobinya begitu. Jangan heran seperti lalat suka dengan bau-bau busuk ya. Ya memang begitu ya. Allah ciptakan setan modelnya begitu, hobinya pakai tangan kiri, pakainya tangan kiri, memberi tangan kiri,
menerima dengan kanan kiri kalau jalan pakai satu sendal. Entah beli sendalnya di mana. Mungkin kalau di toko setan sendalnya cuma satu dijual. Kalau kita kan pasang-pasangan. Tapi kita beriman dengan hal tersebut. Rasulullah kabarkan jadi kita jangan ikuti. Itu kebiasaan syaitan. Kebiasaan syaitan. Di antaranya syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan kiri. Adapun Islam mengajarkan kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia maka dengan menggunakan tangan kanan atau mendahulukan yang kanan. Sebagaimana dalam hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu wa tayammunu fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan dalam nyisir rambut kanan dulu baru kiri. Kemudian pakai sendal kanan dulu baru kiri. Kemudian kalau bersuci juga kanan dulu baru kiri. Dalam segala urusan yang mana kanan didahulukan yang baik maka kanan didahulukan daripada kiri. Seperti masuk masjid kanan lebih dahulu. Adapun para ulama mengatakan mendahulukan kiri jika pada perkara-perkara yang kurang baik seperti keluar dari masjid kiri dahulu. Seperti melepas sendal terakhir baru apa? Kiri ya. Ya, kemudian juga seperti di antaranya misalnya masuk WC juga pakai kaki apa? Kiri ya. Tinggal ada khilaf di kalangan para ulama kalau bersiwak pakai tangan kiri atau tangan kanan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian yang memandang bahwa siwak dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersiwak dengan tangan kanan karena siwak adalah sunnah. Ya, siwak mardatun li Rabb wa mutahharatun lil fam ya. Siwak itu mendatangkan kebersihan bagi mulut dan juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika bersiwak dia baca Quran dengan semangat karena mulutnya bersih. Dia salat juga dengan semangat karena mulutnya bersih sehingga dia melantunkan tilawah dengan semangat. Maka dia disukai, bukan cuma bersih buat mulut saya juga. Maka dari sisi ini karena siwak itu mendatangkan kebersihan dan disukai oleh Allah, maka sebagian ulama mengatakan siwak dengan tangan apa? Kanan, seperti sikat gigi. Sebagian mana enggak karena siwak itu adalah menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Menghilangkan kotoran maka dengan tangan kiri. Ada khilaf. Tapi intinya secara umum perkara yang disepakati baik maka dengan tangan kanan. Tentu istinja dengan tangan kiri maka tidak pas jika tangan yang digunakan untuk istinja juga digunakan untuk makan. Maka di antara adab Islami, Islam menjelaskan dengan sangat detail dan ternyata dilarang untuk minum dengan tangan kiri karena itu salah satu kebiasaan syaitan. Oleh karenanya kita tidak boleh ikut syaitan dalam segala hal, dalam akhlaknya, dalam kebiasaannya, dalam tradisinya. Demikian juga perilakunya seperti disebutkan syaitan kalau dikumandangkan azan maka dia kabur ya. Walahu dhurat sambil terkentut-kentut dia kabur dari masjid. Nanti kalau azan selesai dia balik lagi baru goda kaum muslimin. Dia menggoda para orang-orang yang salat. Maka jangan kita ikuti kebiasaan syaitan kalau sudah azan kemudian kita keluar. Ya, kecuali ada keperluan mendesak. Kalau sudah azan tunggu aja salat sampai di situ. Di antara juga dalam hadis wallahu alam akan kesahihannya ya, kata Rasulullah SAW atau diriwayatkan kepada Nabi SAW qilu fa inna syaitana la yaqil tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur siang. Subhanallah, syaitan saking semangat goda kita dia enggak mau tidur siang. Biar seluruh waktu bermanfaat untuk menggoda manusia. Luar biasa dia. Kerjanya enggak ada lain, cuma dia godain kita doang ya. Makanya syaitan bersumpah di hadapan Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu ya Allah. Ya, menghalangi anak Adam. Tsumma la atiyannahum baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'a aydihim wa la tajidu aktsaram syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan engkau ya Allah akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kerjanya memang menggoda manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qa'ada li bani Adam bi atruqih." Sungguhnya syaitan nongkrong di seluruh jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Semua jalan tempuh anak Adam ada syaitan nongkrong di situ. Mau ke masjid, mau ke mana, mau kebaikan, mau maksiat ada syaitan mendukung. Kalau kebaikan dihadang oleh syaitan. Oleh karenanya kerjaan dia hanyalah menggoda manusia. Dan sebagian orang mengikuti perilaku syaitan. Makanya Allah mengatakan kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura.
Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi syaitan bukan cuma dari jin aja, syaitan juga dari kalangan manusia. Kenapa dikatakan syaitan? Karena dia berperilaku seperti syaitan. Dia berakhlak seperti syaitan. Dia mendukung program syaitan. Maka di antara hikmah agar kita benar-benar bermusuhan dengan syaitan, karena Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa. Sungguh jadikanlah syaitan sebagai musuh, musuh yang berat memang, yang tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat apa? Syaitan. Musuh yang sangat berat. Maka di antara cara kita memproklamirkan permusuhan dengan syaitan, kita tidak ingin ikut kebiasaan apa? Syaitan. Sehingga hadir dalam diri kita selalu benci dengan syaitan, selalu benci dengan perlakuan apa? Syaitan. Di antaranya tidak mau makan dengan tangan kiri karena syaitan hobinya makan dengan tangan kiri. Tapi meskipun demikian ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum makan dengan tangan kiri. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya makan dengan tangan kiri hukumnya adalah makruh. Makruh, mereka memandang ini ada terkait dengan adab. Artinya tidak sampai jika orang makan dengan tangan kiri maka tidak berdosa. Cuma tidak beradab dan makruh. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi para ulama dahulu mereka hati-hati jangan sampai menjadikan suatu manusia berdosa, sehingga kalau selama tidak bisa dikatakan dosa jangan dikatakan dosa ya. Ya, apalagi ini terkait dengan adab sehingga banyak pembahasan yang terkait adab dianggap sebagai perbuatan yang makruh karena terkait dengan adab. Alasannya karena terkait dengan apa? Adab. Ini pendapat. Kemudian pendapat sebagian ulama, pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat dari Ibnu Abdul Bar, ulama besar dari mazhab Malikiyah. Dan ini juga pendapat Al-Hanabilah dan juga pendapat Ibnu Hazm dari Zahiriyah, bahwasanya makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram. Siapa yang melakukannya maka berdosa. Maka berarti pendapat yang lebih kuat, apalagi ada perintah kita tidak boleh mengikuti syaitan, dan Rasulullah mentaklil, Rasulullah menjelaskan sebabnya jangan makan dan minum dengan tangan kiri karena itu perbuatan apa? Syaitan, perbuatan syaitan. Di antara yang menguatkan hadis tentang menguatkan bahwasanya makan dan minum tangan kiri hukumnya haram bukan sekadar makruh adalah dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'kulu bishimalihi. Rasulullah SAW melihat ada seorang makan dengan tangan kirinya. Faqala, Rasulullah berkata, "Kul bi yaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati', aku tidak bisa. Qala la astata'ta, kau tidak bakalan mampu. Fama rafa'aha ila fihi ba'd. Setelah itu dia tidak mampu lagi makan dengan tangan kanan. Ya karena dia tadi sombong, dia bilang saya enggak bisa. Kenapa enggak bisa makan dengan tangan kanan? Kecuali cacat. Ya, Rasulullah dia tidak cacat, tapi ketika Rasulullah makan dengan tangan kanan, saya enggak bisa. Maka Rasulullah doakan dia supaya tidak bisa makan dengan tangan kanannya sehingga dia tidak bisa mengangkat lagi tangannya. Maka ini menunjukkan kalau itu hukumnya adalah hanya sekedar makruh, tentu Rasulullah tidak akan mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Namun hal ini juga dibantah oleh jumhur, kata jumhur Rasulullah mendoakan dia keburukan bukan karena dia tidak mau makan dengan tangan kanan, tetapi karena dia sombong. Karena dia apa? Sombong. Ala kulli hal, pendapat yang lebih hati-hati yaitu jangan makan dan minum dengan tangan apa? Kiri, dan hukumnya adalah haram karena Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya, yaitu karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kecuali kalau seorang beruzur, misalnya tangan kanannya gips, ya sudah minum tangan kiri. Atau tangan kanannya misalnya cacat, ya sudah maka minum dengan tangan kiri. Itu namanya darurat. Itu namanya darurat. Atau suatu dia sedang memegang sesuatu sehingga dia tidak bisa lepaskan, misalnya dia gendong bayinya, semua tangan kiri sudah enggak kuat untuk gendong bayi, ya sudah dia makan dengan tangan apa? Kiri. Seperti itu uzur syar'i. Uzur syar'i. Dan para ulama mengatakan bukan uzur syar'i kalau kemudian gelas kotor kita pegang dengan tangan kiri, bukan uzur syar'i. Ya. Gelas kenapa? Kenapa tangan kiri? Karena tangan kanan kotor, nanti gelasnya kotor. Sama aja, mau tangan kiri, tangan kanan, gelasnya akan dicuci juga. Itu bukan uzur syar'i kata para ulama. Oleh karenanya kalau kita pun tangan kotor, tetap aja minum dengan tangan apa? Kanan. Tangan kiri boleh membantu, tapi memegang dengan tangan
kanan, lebih hati-hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau kita pun tidak memegang makanan langsung menggunakan alat, maka pakailah sendok dengan tangan kanan. Ya, hati-hati kalau kita mengambil sesuatu, misalnya lagi makan steak, pisau sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, pisau kanan ya. Yang sebelah kiri apa? Garpu. Jadi makannya gimana? Oh, terus masuk ke mulut pakai tangan apa? Hah? Ditukar dulu gitu. Switch lagi. Potong. Makanya saya kalau makan makan steak, saya minta sendok. Jadi intinya mau pakai apapun, pakai sumpit, pakai sendok, pokoknya yang masuk ke mulut pakai tangan apa? Kanan. Pakai tangan kanan. Ustaz kalau sambal sama tangan kanan. Tapi biar setan kepedisan, enggak, tetap tangan kanan. Sambal tuh enak juga. Jangan-jangan setan hobi sambal, kita enggak tahu. Tapi intinya yang mau masuk ke dalam mulut semuanya pakai tangan apa? Tangan kanan. Ini salah satu hikmahnya sehingga kita selalu ingat permusuhan kita dengan syaitan, betapa kuat permusuhan syaitan menggoda kita dari segala arah, dari segala sisi, dan tiada henti-hentinya syaitan menggoda kita siang dan malam, tidak berhenti dimanapun kita jalan dia akan nongkrongin kita, nungguin kita. Kalau ada wanita keluar maka siap untuk dijadikan jerat. Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Sungguhnya wanita adalah aurat, kalau keluar maka diintai oleh syaitan. Diintai buat apa? Untuk jadikan bahan untuk menjerat para lelaki. Maka kita harus merasakan bahwa syaitan adalah musuh, maka jangan ikuti syaitan. Taib, hadis berikutnya maknanya sama. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya. Ini larangan jelas. Wala yashrabanna biha, dan janganlah minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim, ini menguatkan hadis sebelumnya, ya, hadis sebelumnya. Dan hukum asal larangan adalah haram dalam kaidah usul fikih. Aslu fin nahyi litahrim, bahwasanya larangan hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Sama al aslu fil amr lil wujub. Hukum asal perintah adalah menunjukkan kewajiban. Sampai ada dalil, sampai datang sharif yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ini dipelajari dalam usul fikih. Namun para ulama yang mengatakan makan dan minum, itu jumhur, mayoritas mengatakan makan dan minum dengan tangan kiri hanya makruh, kata mereka sharifnya yang memalingkan lain sekedar adab. Bahwasanya adab-adab yang dimasukkan adalah untuk memperindah, bukan satu yang keharusan bagi seorang muslim. Tapi tentunya pendapat tersebut kurang kuat, lebih kuat zahirnya hadis bahwasanya Rasulullah melarang. Kalau melarang berarti hukumnya apa? Haram. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Enggak ada dalilnya dari haram menjadi makruh. Maka hukum asalnya makan dan minum tangan kiri hukumnya haram. Bahkan seorang yang kidal, dia tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Itu bukan alasan baginya, karena dia bisa melatih tangan kanan untuk makan dan minum. Adapun kegiatan lain, mau nulis, mau apa terserah. Mau mukul, mau maku, mau apa, dia boleh tangan kirinya lebih kuat. Tapi kalau untuk makan dan minum harus tangan kanan. Harus tangan. Dia kidal tidak jadi uzur, kecuali masih kecil. Masih kecil, anak saya tadi kidal ya, susah dikasih tahu ya. Tapi ya nanti lama-lama dia kidal. Ini kalau udah besar mungkin biasa, masih kecil enggak bisa ya. Dan maka kidal lagi, kiri lagi. Banyak diomelin enggak jadi makan, itu masalahnya. Masih kecil. Tapi kalau udah besar itu bukan uzur syar'i. Karena dia bisa mengontrol tangan kanannya, bisa dikasih tahu. Baik, bab yang kita bahas di sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menggabungkan antara larangan bertasyabuh dengan syaitan dan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Kata beliau, babu an-nahyi an tashabbuh bisyaitan wal kuffar. Bab larangan bertasyabuh dengan syaitan dan bertasyabuh meniru-niru orang kafir. Salah satu perkara penting dan merupakan kesempurnaan di wala wal bara dalam akidah, yaitu loyal kepada iman dan berlepas diri pada kekufuran,
adalah tidak bertasyabuh dengan orang-orang kafir tersebut. Syariat ingin kita ada tamayyuz, berbeda antara muslim dengan non muslim. Seperti wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrikin. Dalam ayat banyak seperti itu. Ya. Seperti kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah, kepada tauhid. Di atas ilmu aku dan para sahabat yang mengikutiku, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang musyrik. Itu berbeda dengan mereka. Jadi maka seorang mukmin berbeda dengan orang musyrik. Termasuk dari sisi akhlak, dari sisi akidah, akhlak maupun penampilan. Kenapa kalau kesamaan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesamaan dalam zahir mewariskan kecintaan, kecenderungan dalam hati. Kalau kita ketemu orang modelnya sama, lama-lama kita sinkron dengan dia, dengan dia. Dan kemudian juga kesamaan dengan zahir menunjukkan kecintaan. Itu adalah bentuk dari ekspresi dari kecintaan hati. Seperti orang ketika suka dengan Bon Jovi misalnya. Ya Bon Jovi dulu, zaman-zaman kita masih zaman bahala ya. Nanti begini modelnya, celananya ada gininya, tak pakai tato apa, diikuti semuanya. Kenapa? Karena dia suka. Sehingga dia mengekspresikan dengan meniru-nirunya. Dan ketika dia meniru orang seperti itu, dia nunduk, dia di bawah atau di atas kedudukannya? Di bawah, sehingga dia memandang orang tersebut dengan penuh pengaguman dan kehormatan. Dan ini bahaya. Kalaupun tidak ada kecintaan, kita tiru-tiru, lama-lama timbul cinta. Sama ya, sama dengan dia. Cocok ya ketemu. Misalnya kita naik pesawat menuju Amsterdam misalnya, terus kita pakai sarung, pakai belangkon. Pas turun ada orang juga pakai sarung sama belangkon. London nih. Langsung kita dekati, gimana kabarnya? Maksudnya sama. Ada kecenderungan. Kenapa? Karena penampilan apa? Sama. Maka syariat ingin kita beda. Kalau kita beda, kita enggak ada kecenderungan tersebut karena kita membedakan diri. Taib. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menjadi suatu kaum maka termasuk dari mereka. Itu ancaman keras bertasyabuh dengan orang kafir. Bertasyabuh dengan orang kafir ada beberapa bentuk ya. Yang pertama, mengikuti mereka pada perkara yang merupakan kekhususan mereka, seperti terkait dengan agama mereka. Misalnya memakai salib misalnya. Oke, ini kebiasaan orang Nasara. Maka seorang tidak boleh pakai salib apapun yang terjadi, tidak boleh. Meskipun ternyata kaum muslimin semua pada suka pakai salib, tetap banyak yang niru-niru tidak akan merubah hukum. Karena kegiatan ini mereka lakukan terkait dengan agama mereka. Maka kita enggak boleh pakai salib. Ya. Apapun alasannya tidak boleh. Karena itu adalah kekhususan mereka yang merupakan terkait dengan agama mereka. Contohnya juga hari perayaan mereka. Hari raya mereka, tidak boleh kita niru hari raya mereka sama sekali. Tidak boleh mendukung sama sekali. Tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh mendukung, tidak boleh mengucapkan selamat, tidak boleh kirim-kiriman kue, tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh memberi hadiah kepada mereka, tidak boleh memberikan bentuk dukungan sedikit pun. Karena itu adalah perayaan apa? Perayaan mereka. Dan di antara ciri-ciri ibadur rahman kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Di antara tafsiran para salaf, ya la yashhaduna a'yadal kuffar, mereka tidak menghadiri perayaan orang-orang kafir yang merupakan perayaan khusus mereka, hari keagamaan mereka ya. Kita berbangsa, berbineka, kita toleransi di antaranya kita membiarkan mereka punya keyakinan, tapi kita tidak ikut-ikutan. Ini fatwa MUI juga ada, kita tidak boleh ikut-ikutan. Adapun membiarkan mereka punya hak, sebagaimana punya hak mereka juga punya hak sebagai warga negara. Tidak boleh mengganggu mereka. Tetapi kalau ikut-ikutan itu tidak boleh. Namanya toleransi itu justru masing-masing mempertahankan identitasnya. Identitasnya tidak samar, tidak abu-abu, identitasnya jelas, tetapi membiarkan yang lain. Itu namanya toleransi. Adapun kalau sudah campur baur, ikut bareng, itu namanya bukan toleransi. Maka tidak perlu toleransi. Karena sudah abu-abu semuanya, ya, tidak jelas. Maka
apapun kegiatan agama mereka yang merupakan kegiatan perayaan agama mereka, kegiatan agama apapun mereka, tidak boleh kita ikut serta, tidak boleh mengucapkan selamat, tidak boleh memberi hadiah kepada mereka, tidak boleh. Apalagi perayaan tersebut dibangun di atas kesyirikan dan kekufuran. Dibangun di atas kesyirikan dan kekufuran. Ya, kita mungkin perkara ini semakin ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tugas kita hanya menyampaikan. Tidak boleh pakai atribut-atribut yang mendukung perayaan tersebut. Tidak boleh pakai atribut-atribut yang mendukung perayaan tersebut. Ya. Tidak boleh. Sama sekali enggak boleh. Kita mentasyabbuh meniru mereka seakan-akan mendukung mereka. Saya sampaikan kalau orang mengatakan selamat hari Natal berarti selamat hari lahir Isa sebagai anak Tuhan, bukan sebagai nabi. Benar atau tidak? Selamat lahir Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, bukan sebagai atau sebagai Tuhan sekaligus ya. Karena dia satu dari yang tiga. Disebut anak Tuhan dan juga dia Tuhan. Karena Trinitas. Maka kalau kita bilang selamat Natal, maknanya selamat hari lahirnya Tuhan. Atau selamat hari lahirnya anak Tuhan. Maka tidak boleh. Demikian kalau mereka sedang merayakan, kita tidak boleh juga bilang selamat. Jangan bilang masing-masing punya keyakinan, Ustaz saya meyakini Isa sebagai Nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Tetapi kau sedang memberi selamat kepada orang meyakini demikian. Ya enggak? Bukan kau bikin, kalau kau mau ya kau bikin acara sendiri. Saya bikin Maulidan Nabi Isa. Kalau mau, maksudnya mau benar-benar komitmen, saya bikin Maulid Nabi Isa sebagai Nabi. Bikin. Jadi Maulid dan tandingan bagi Maulid apa? Lahirnya anak Tuhan. Ya. Tapi kan ketika seorang beri selamat, apa yang dia pahami oleh mereka? Dipahami bahwasanya kita ikut bergembira dengan lahirnya Isa sebagai Nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Padahal perkara yang sangat mungkar yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada wa laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu tashaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda anda olir rahmani walada. Mereka berkata Allah punya anak dalam Al-Qur'an. Allah berkata mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar, hampir langit terbelah, hampir bumi terbelah ya. Hampir gunung yang begitu kokoh hancur gara-gara mereka berkata Allah punya anak dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat apapun, nabi manapun akan datang sebagai hamba, bukan sebagai anak. Bukan sebagai anak tapi sebagai hamba. Oleh karenanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaciku dan tidak boleh dia mencaciku. Amma syatmuhu iyaya yaqulu anna liya waladan. Adapun dia mencaciku, dia mengatakan aku punya anak. Kapan kita mengatakan Allah punya anak berarti kita membatalkan qul huwallahu ahad. Maka toleransi silakan. Kita dulu juga belajar toleransi. Saya juga dulu punya kawan-kawan juga dari agama lain ya gitu. Masing-masing. Tanpa harus ikut serta, masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya keyakinan ya. Masing-masing punya keyakinan. Sebagaimana mereka tidak mau mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir bagi seluruh umat manusia, ya sama. Kita juga tidak mengakui Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan. Masing-masing menjalani keyakinannya. Taib ini tidak boleh kita ikut serta dalam perayaan keagamaan apapun. Jadi di antara yang tidak boleh kita tasyabbuh adalah yang merupakan tradisi agama mereka dan juga perayaan agama mereka. Di antara tradisi agama mereka yang tidak boleh kita ikuti seperti cara syiar mereka memberi salam misalnya, mereka punya cara tersendiri, kita enggak boleh ikut. Enggak boleh ikut. Kalau itu merupakan cara syiar mereka. Kita punya cara mengucapkan salam dengan apa? Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau mereka punya cara mengucapkan sendiri, misalnya jadi simbol bagi mereka. Asalnya mereka enggak ada. Kemudian mereka mengatakan misalnya salam sejahtera, enggak boleh. Sebagai orang muslim itu syiar mereka. Benar atau tidak? Secara makna oke, secara makna benar. Tapi ketika menjadi syiar mereka, misalnya ini itu adalah syiar mereka sebagai suatu simbol mereka, maka kita enggak boleh. Setelah bertemu mereka ya kita ucapkan yang lain, misalnya pagi Pak, sore Pak, ya. Salam semuanya misalnya. Tapi kalau menggunakan simbol atau syiar mereka maka tidak boleh karena itu adalah kekhususan agama mereka, maka tidak boleh hukumnya tasyabbuh dengan mereka. Ya, apalagi jika ternyata mengandung
doa-doa minta kepada misalnya kepada dewa atau maka tidak boleh lagi. Ya, jika tidak mengandung makna yang buruk, maknanya baik tapi merupakan syiar mereka, maka tidak boleh kita ikuti, apalagi jika mengandung doa atau makna-makna yang ternyata permintaan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka lebih haram lagi karena mengandung kesyirikan. Maka ini tidak boleh kita ikuti. Kemudian juga di antara yang terkait dengan agama seperti perkara duniawi namun dikaitkan dengan agama. Sebagian Allah alam ini bisa dicek, saya juga tidak tahu pasti, saya dengar ceramah ada yang mengatakan bahwasanya cincin dalam pernikahan itu kebiasaan mereka. Ada yang mengatakan, tapi ini perlu dicek ya, perlu dicek. Mungkin saya belum sempat cek tadi. Jadi kalau menikah pasang cincin, ya, cincin nanti ditaruh misalnya jari pertama, kalau mereka ya, sebagian mereka atas nama Bismillah, atas nama bapak, kemudian lepas lagi atas nama anak, atas nama kemudian atau dari sini bapak, anak, Ruhul Kudus, baru nanti atas nama suami. Ya, ini ada yang seperti itu. Apakah seperti itu mereka atau tidak, perlu dicek. Kalau ternyata cincin mas kawin yang kemudian dipasangkan ketika acara pernikahan ternyata meniru-niru mereka karena ada nilai keagamaan mereka, maka tidak boleh kita bertasyabuh. Tapi ini perlu dicek kembali akan kebenarannya. Wallahu alam bishawab ya. Kalau bukan tidak ada kaitannya dengan agama, berarti perkara dunia murni. Taib. Tidak boleh juga kita meniru mereka. Tadi semua terkait dengan agama ya, terkait dengan hari raya mereka, syiar mereka, kemudian perkara dunia yang terkait dengan agama ya. Maka itu perlu dicek. Seperti juga pokoknya hal-hal yang sudah tersebar tapi itu ada kaitannya dengan apa? Agama. Perlu dicek. Seperti misalnya wanita yang menikah kemudian roknya panjang, itu coba dicek kenapa roknya panjang, berwarna putih dan rok panjang. Apakah ada keyakinan agama dilakukan oleh mereka, orang-orang Nasara? Kalau dibalik itu ada keyakinan agama, kita nggak boleh ikut. Kita nggak boleh ikut. Ini putih menggambarkan ini, rok panjang menggambarkan ini, ya ini nggak boleh diikuti karena itu perkara duniawi tapi ada historinya terkait dengan perkara keyakinan. Maka seperti itu tidak boleh ditiru. Tapi ini semua perlu dicek, ya, perlu dicek benar atau tidak. Kalau ternyata tidak demikian, ya ini perkara duniawi murni. Boleh-boleh saja selama bukan kekhususan mereka. Tadi semua perkara agama. Kita tidak boleh juga meniru mereka dalam perkara duniawi yang merupakan ciri khas mereka. Misalnya mereka pakai baju model tertentu, kita nggak boleh tiru. Mereka punya model rambut tertentu, kita nggak boleh tiru. Ya. Dan ini bisa hukumnya berubah ketika model tersebut ternyata sudah tersebar di mana-mana, kemudian sudah tidak jadi ciri khas mereka lagi. Ya. Maka kalau sudah tidak jadi ciri khas mereka lagi, maka tidak mengapa. Karena sudah bukan lagi ciri khas mereka. Tapi kalau selama masih jadi ciri khas mereka, tidak boleh kita tiru. Contoh mungkin zaman sekarang ketika ada artis Korea menggunakan model tertentu, saya nggak ini misalnya, menggunakan baju tertentu, model rambut tertentu, potongan rambut tertentu, maka kita nggak boleh ikut. Karena itu ciri khasnya tradisi orang kafir. Nggak boleh. Apalagi ternyata orang fasik, apalagi tukang zina, apalagi tukang maksiat. Nggak boleh ya. Tapi seandainya ciri khas tersebut sudah tersebar ke seluruh dunia dan bukan ciri khas mereka lagi, maka hukumnya bisa berubah. Tapi ketika awal muncul kita nggak boleh niru karena itu ciri khas mereka. Konsekuensi dari loyalitas dan al-bara' berlepas diri, kita nggak boleh meniru orang kafir. Namun hukum ini bisa berubah. Berbeda dengan yang terkait dengan agama. Yang terkait dengan agama maka banyak ikut atau nggak ikut tidak akan berubah hukumnya, tetap tidak boleh. Misalnya satu perkara terkait dengan agama ternyata semua orang ikut, tetap tidak boleh. Adapun perkara terkait dengan perkara duniawi murni, jika sudah tidak menjadi ciri khas mereka, maka tidak mengapa kita tiru karena bukan lagi ciri khas mereka. Faham? Baik, berikutnya adapun perkara-perkara yang baik dari mereka, maka perkara duniawi tidak mengapa kita ikuti jika bermanfaat bagi dunia kita, ya. Jika bermanfaat bagi dunia kita. Seperti ketika Nabi SAW menulis surat, maka ada yang menyampaikan, ya Rasulullah, Anda harus punya stempel resmi. Maka Rasulullah pun membuat cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah. Karena secara
undang-undang ketika itu kalau surat tidak dikasih stempel dianggap tidak resmi. Ini kebiasaan orang kafir, tapi ini perkara bermanfaat sebagai tanda apa? Resmi yang itu diakui oleh negara-negara dunia di zaman itu, maka Rasulullah ikuti karena itu perkara baik ya. Contoh seperti ketika Salman Al-Farisi datang kepada Nabi ketika Nabi SAW sedang perang Khandaq atau ingin melaksanakan perang Khandaq karena akan diserang, maka Salman kasih ide, kata Salman, ya Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami di Persia dulu, kalau kami dalam kondisi terdesak, kami bikin khandak, bikin parit sehingga musuh tidak bisa masuk. Jadi model bertahan. Ini kebiasaan orang Persia, tetapi bermanfaat untuk strategi perang. Rasulullah ambil atau tidak? Ambil. Maka tidak mengapa jika bermanfaat. Maka kalau ada penemuan-penemuan orang kafir lebih ahli dalam bermanfaat, tidak akan ambil, tidak jadi masalah. Misalnya terkait dengan kesehatan, selama itu bermanfaat. Jangan tiru-tiru yang tidak bermanfaat. Jangan tiru-tiru yang tidak bermanfaat. Masalah yang semangat ditiru kadang-kadang yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah telah mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran dhira'an dhira'an hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah sunah-sunah orang-orang terdahulu, yaitu Yahudi Nasrani. Shibran shibran yaitu sejengkal-sejengkal, persis. Dhira'an dhira'an, setap benar satu zira satu zira, sama persis. Sampai dalam sebagian riwayat hadwal qudzati bil qudzah, seperti anak panah di belakangnya dikasih sayapnya itu kanan kiri sama persis. Kalau tidak persis dia akan miring. Sama persis kanan dan kiri. Persis. Nirunya sama persis. Sampai kalau ada di antara mereka yang masuk dalam lubang dhab, maka kalian akan pun ikut. Padahal lubang dhab itu sangat sulit masuknya. Lubangnya kecil dan berkelak-kelok. Ya, itu pun kalau ada orang Yahudi Nasrani masuk, kalian akan ikut. Rasulullah menjelaskan tentang semangatnya kaum muslimin bertasyabuh dengan mereka, dan yang ditasyabuhi oleh mereka kebanyakan tidak bermanfaat. Kebanyakan yang tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat tidak jadi masalah. Bermanfaat ya, tidak jadi masalah. Kalau tidak bermanfaat, gaya-gayanya model baju, model ini di Amerika lagi keren, model tertentu pada ikut semua. Itu menunjukkan kita apa ya? Benar-benar rendah di hadapan mereka, terpukau dengan mereka. Namanya orang bawahan biasanya terpukau dengan apa? Atasan. Ya. Saya sering jadikan contoh. Ketika dahulu kita teman-teman atau yang sudah pada ngaji pakai celana cingkrang, diejek ini apa? Cingkrang petani lah, kebanjiran lah, disebut sawah ya. Salafi Wahabi katanya cingkrang ya. Jadi diejek-ejek. Begitu orang-orang kafir pakai celana cingkrang, semua orang ikut dan tidak ada yang ngejek. Waktu lagi diejek tersebut, saya waktu lagi di Sydney, saya kaget. Saya teman ngajak jalan, kok di sini orang-orang kafir pada cingkrang ya? Ngaji di mana? Kok bisa gitu? Ini model saat katanya model. Itu belum model di sini, belum. Wih, mereka modelnya ternyata. Ketika model tersebut datang dari orang kafir, semua ikut. Tapi kalau kita bilang sunnah, nggak mau diikuti. Jadi benar-benar kita merasa hormat sama mereka, sehingga apapun gaya yang mereka lakukan ditiru, menunjukkan kerendahan kita. Maka ini diantara dampak buruk. Makanya Rasulullah kasih aturan, jangan ikut-ikut mereka, agar bahwasanya kita merasa mulia di atas tauhid. Meskipun taruhlah kita nggak punya harta, tetap mulia di atas tauhid. Mereka hina di atas kekufuran, hina di atas kesyirikan, meskipun harta mereka berlimpah ruah. Tapi kalau kita sudah mulai dalam urusan dunia juga ikut-ikut niru-niru, maka akhirnya lama-lama hilanglah al-wala wal bara. Kita pun akan ikut mereka dan akhirnya kita lama-lama menormalisasi akidah mereka. Lama-lama demikian. Akhirnya tauhid tidak jadi murni lagi, mulai tercoreng. Tidak jadi putih, menjadi abu-abu. Dimulai dari hal seperti ini. Normalisasi. Karena kita tiru-tiru mereka, biasalah, enggak apa-apa. Akhirnya semuanya enggak apa-apa. Akhirnya tidak ada ghirah ketika terjadi kesyirikan, enggak ada. Musyrik terserah. Enggak ada ghirah terhadap tauhid melawan kesyirikan, enggak ada sama sekali. Maka dibuatlah aturan ya, agar berbeda antara kita dengan mereka. Masih belum ya? Hah? Berapa menit lagi? Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Yahudi Nasrani
tidak menyemir jenggot mereka, rambut mereka, maka selisilah mereka. Sudah. Maka selisilah mereka. Ini perkara duniawi, tetapi ketika itu menjadi ciri khas. Ini lihat perkara duniawi, menjadi ciri khas Yahudi Nasrani, mereka tidak menyemir, maka Rasulullah menyuruh untuk menyelisih mereka. Perkara ini bukan perkara agama, ini perkara apa? Duniawi. Tapi untuk semakin sempurna perbedaan dari kita dengan mereka, Rasulullah suruh selisihi. Maka semirlah rambut, semirlah apa? Jenggot. Maka sunnah untuk menyelisih mereka, kita menyemir rambut maupun jenggot. Baik, kita masuk pada bab baru, tapi ya sudah waktu enggak cukup ya. Tapi intinya bahkan ini dalil bahwasanya perkara duniawi jika merupakan ciri khas mereka, maka kita bisa atau disunahkan untuk menyelisih mereka. Namun seperti saya yang katakan tadi, perkara duniawi kalau kemudian berubah di kemudian hari, sudah bukan jadi ciri khas mereka lagi, maka tidak mengapa. Contoh misalnya, saya tidak tahu hakikatnya. Contoh misalnya ternyata yang pertama pakai celana jeans adalah orang kafir misalnya. Karena mereka yang temukan, mereka model, maka orang semua ikut. Asalnya enggak boleh karena ciri khas mereka, tapi semua ikut, semua akhirnya celana jeans semua juga enggak ada bedanya orang kafir dan kafir. Maka seperti ini sudah tidak dikatakan tasyabuh lagi. Karena sudah berubah apa? Tradisi. Ini contoh misalnya. Allah alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.